Rizky Ridho dan Nadeo Argawinata tidak dipanggil oleh pelatih kepala John Herdman untuk menghadapi FIFA Asian Cup September nanti. Nah, kira-kira benar nggak nih bahwa Rizky Ridho dan Nadeo tidak akan dipanggil oleh John Herdman? Ya, kita akan bahas di The Ahai Show kali ini bersama saya, Hadi Gunawan atau Bung Ahai. Air sampai luar benua. Ya, perkembangan yang sangat menarik ya beberapa hari belakangan ini di berbagai macam media online mengenai 26 pemain yang dipanggil oleh John Herdman untuk menghadapi FIFA Asian Cup. Dan dari nama-nama ini memang cukup menarik untuk kita telah atau kita bahas ya, seperti tidak adanya Rizky Ridho dan Nadeo, terus cuma ada 5 pemain yang benar-benar hasil kompetisi dalam negeri, sisanya adalah pemain-pemain yang berkembang atau besar di kompetisi-kompetisi Eropa. Nah, kita akan bahas nih mengenai tidak adanya Rizky Ridho atau juga Nadeo dalam daftar 26 pemain. Tapi sebetulnya sebelum kita bahas 26 pemain ini, sebetulnya 26 pemain ini bukan rilis resmi dari PSSI ya, karena saya sudah menghubungi Ketua BTN yaitu Pak Sumarji, dan Pak Sumarji mengatakan bahwa belum ada rilis resmi dari PSSI mengenai pemanggilan pemain. Jadi menurut saya sih 26 pemain ini yang seperti saya sebutkan, misalkan ya ada Martin Pas, penjaga gawang Emil Audero, Hernando Ari, itu pemain belakang ada Jay Ijes, Elkan Bagot, Jason Hubner, Kevin Dis, Kevin Verdong, Dean James, Sandy Walsh, Sen Patinama, Donitri, dan Nathan Chuaun, pemain belakang. Terus ada gelandang Tom Haye, Ivar Jenner, Joy Pelupesi, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Iva Beckham Putra. Terus ada pemain depan seperti Ole, Ragnar Oratmangun, Luke Vickery, Milano Jonathan, Eleanor Renders, Mitch Becker, dan juga Adrian Wibowo. Itu 26 nama yang banyak beredar di berbagai media online. Sebetulnya nama-nama ini tuh dari Bung Ropan, senior saya nih, abang saya ini, abang idola Bung Ropan. Jadi memang belum ada rilis resmi dari PSSI. Tapi yang menarik sebetulnya itu sah-sah saja sebetulnya Bung Ropan mengeluarkan nama-nama ini. Mungkin Bung Ropan ingin memberikan prediksi sebetulnya siapa aja sih nama-nama yang mungkin akan dipanggil oleh John Herdman untuk menghadapi FIFA Asian Cup nanti. Yang pasti banyak yang menarik sebetulnya untuk nama-nama yang beredar ini. Nah, kita akan bahas mengenai pertama nih. Tidak munculnya Rizky Ridho dan juga Nadeo Argawinata. Kalau menurut saya, ini sebetulnya bisa jadi sebuah kritik yang sangat baik ya, sangat bagus menurut saya dari seorang pengamat sepak bola senior Bung Ropan. Karena buat saya Rizky Ridho dan Nadeo itu memang sangat disorot, banyak disorot untuk penampilannya di Asian Hyundai Cup 2026 di mana kita gagal melangkah ke babak semifinal. Karena Rizky Ridho sebagai kapten yang diandalkan, pemain belakang yang berpengalaman, yang ikut membawa Indonesia melaju ke babak ketiga, babak keempat juga kualifikasi Piala Dunia, tampil jauh dari harapan. Kepemimpinannya sebagai kapten dan kepemimpinannya sebagai pemain belakang yang cukup berpengalaman itu tidak terlihat. Karena komunikasinya di lini belakang dan juga penjaga gawang itu sangat tidak baik. Buktinya ya, blunder yang dilakukan dia saat menghadapi Vietnam itu berbuat fatal dan akhirnya kita memang kalah dari Vietnam. Dan juga koordinasi yang tidak baik, komunikasi yang tidak baik dari Rizky Ridho bersama penjaga gawang Cahya Supriyadi juga menyebabkan Indonesia harus bermain imbang 1-1 dengan Singapura, dan akhirnya kita kalah atau gagal untuk melangkah ke semifinal. Ini sungguh luar biasa ya, bahwa kita kembali gagal maju ke semifinal AFF untuk ke-6 kalinya. Dan itu benar-benar salah satu ya andil pemain belakang seharusnya Rizky Ridho. Terus tidak adanya Nadeo. Kita bahas dulu Rizky Ridho. Rizky Ridho itu blunder seperti yang dia lakukan saat melawan Vietnam itu bukan pertama kali loh. Ingat waktu melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia ronde kedua. Ronde keempat itu juga kesalahan yang sangat fatal dari Rizky Ridho sehingga terjadi gol untuk Irak ke gawang Indonesia. Benar-benar kesalahan itu terjadi lagi dari Rizky Ridho. Memang kesalahan itu manusiawi lah, tapi sebagai seorang kapten tentu saja kesalahan yang berulang sangat tidak bisa dimaafkan. Nah, kalau Nadeo
jujur, pengalaman dia bermain di AFF 2020, bermain di AFF 2022, terus juga sekarang bermain lagi dan sebagai pelapis dari penjaga gawang utama Emil Audero dan juga Martin Pas itu tidak terlihat dari Nadeo Argawinata. Gol-gol dia, jujur aja, saat melawan Kamboja, Sokmeng, terus saat melawan Vietnam, itu mutlak kesalahan dari Nadeo. Itu sebenarnya gol-gol yang tidak boleh terjadi lah dari seorang penjaga gawang yang sangat berpengalaman buat tim nasional Indonesia dari Nadeo. Nah itu terjadi ke gawang Nadeo dan dilakukan oleh Nadeo. Padahal kalau buat saya ini momen yang sangat bagus loh. Kesempatan yang sangat bagus buat Nadeo untuk membuktikan dirinya bahwa dia benar-benar sah sebagai pendamping buat Martin Pas ataupun juga Emil Audero. Harusnya kan dia bisa mencuri ilmu gitu loh. Oh akhirnya tampilnya jauh dari harapan dari Nadeo. Jadi buat saya mungkin ini kritik yang sangat bagus ya dari Bung Ropan mengenai tidak dipanggilnya Nadeo dan juga Nadeo dan juga Rizky Ridho. Mungkin tidak dipanggilnya Cahya Supriyadi dari daftar yang diberikan oleh Bung Ropan itu sebagai kritikan juga. Cahya Supriyadi sebetulnya saat bermain di AFF khususnya saat melawan Singapura itu kan sangat diandalkan sebetulnya untuk menggantikan peran dari Nadeo, tapi penampilannya kalau menurut saya jauh lebih buruk dari Nadeo. Penampilannya sangat tidak tenang, panikan, berapa kali membuat kesalahan yang sangat-sangat tidak perlu, terus telat dalam membaca permainan. Padahal dia memiliki kualitas teknik yang sangat bagus, mampu bermain build up dari bawah. Itu keunggulan atau modal yang sangat baik dari seorang Cahya Supriyadi. Tapi saat melawan Singapura benar-benar tidak terlihat, panik, benar-benar panik Cahya Supriyadi. Akhirnya kita kebobolan dari Ilhan Fandi bermain imbang 1-1 dan gagal untuk melaju ke babak semifinal. Ini ke-6 kalinya loh kita gagal. Jadi sebuah pukulan telak. Dan dari daftar yang menarik kemarin kemudian adalah Hernando Ari. Ya memang Hernando Ari salah satu kiper yang memiliki penyelamatan terbaik lah di Liga musim lalu. Dengan 24 penampilannya, 8 clean sheet, 62-an ya untuk penyelamatan. Ya memang salah satu kiper yang memiliki penyelamatan terbanyak di bawah Nadeo atau juga Cahya Supriyadi atau Hapmeyer dari Bali United. Tapi saya rasa Hernando Ari juga banyak memiliki pengalaman blunder yang sangat tidak baik ya, khususnya saat di kualifikasi Piala Dunia melawan Irak. Dan di Persebaya pun beberapa kali juga melakukan blunder. Jadi saya rasa pemanggilan Hernando ya salah satu kejutan kalau dari kacamata saya dari Bung Ropan ya. Mungkin yang bisa dicoba adalah Teja Paku Alam kalau memang benar-benar bisa dipanggil oleh John Hetman. Nah, yang menarik lagi adalah dari daftar nama itu adalah pemanggilan dari Emiliano Jonathan. Karena menurut saya pemain ini masih cedera dan masih lama sembuhnya. Jadi memang menurut Pak Marji belum ada rilis resmi ya. Bisa benar-benar begitu adanya ya, karena memang cedera yang dialami oleh Emiliano Jonathan tuh belum sembuh benar. Nah kalau saya rasa pemain-pemain lainnya cukup menarik ya, seperti ada Ricky Kambuaya, terus ada juga Luke Vickery. Itu memang nama-nama yang bisa dibilang ya bisa dicobalah untuk tim nasional Indonesia, khususnya Ricky Kambuaya dengan pengalaman melihat bagaimana kemarin tidak adanya gelandang yang bisa menjadi penerus dari gelandang ke striker. Kita memang butuh Ricky Kambuaya dalam beberapa pertandingan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Itu sudah terlihat bagaimana peran dari Ricky Kambuaya. Tapi memang di bawah John Hetman nama Ricky Kambuaya tidak dipanggil. Nah, jadi kalau menurut saya dari nama-nama ini ya saya rasa ini sah-sah saja sih dari Bung Ropan. Kalau menurut saya bahkan ini sangat menarik seperti kritik yang diberikan oleh Bung Ropan terhadap penampilan Ricky Kambuaya, Rizky Ridho, terus Nadeo dan juga Cahya Supriyadi. Yang menarik lainnya adalah dari 26 nama yang disebutkan oleh Bung Ropan, hanya 5 nama yang berasal yang lahir dari kompetisi dalam negeri. Ini pukulan kalau menurut benar-benar ya terjadi ya. Jadi memang nama-nama ini hanya nama-nama ini dari beberapa waktu sebelumnya, dari pelatih-pelatih lama pun 5 nama ini. Jadi kalau menurut saya seakan-akan kompetisi kita tuh kalau memang benar 5 nama ini hanya 5 nama yang
berasal dari kompetisi dalam negeri, yang maksudnya yang lahir dari kompetisi dalam negeri, seperti Donitri, terus ada Ricky Kambuaya, ada Beckham Putra, ya seakan-akan memang kompetisi kita gagal untuk menghasilkan nama-nama keren untuk menghuni tim nasional Indonesia. Ini berbeda loh dengan Vietnam atau Thailand. Lihat aja Vietnam, semuanya lahir dari kompetisi dalam negeri. Begitu juga Thailand, Singapura, dan juga Malaysia yang lolos ke babak semifinal. Jadi seakan-akan pukulan telak nih buat kompetisi kita, dan juga buat tim nasional Indonesia. Seakan-akan kita hanya mengandalkan pemain-pemain yang lahir dari kompetisi Eropa. Di mana nih kompetisi dalam negeri kita untuk menghasilkan pemain-pemain lainnya? Kalau memang benar nama-nama ini yang akan beredar, yang akan dipanggil oleh John Hetman untuk menghadapi FIFA ASEAN Cup. Ya, kalau bisa saya kritik juga, ya sepertinya John Hetman tidak bisa menggali potensi pemain-pemain hasil kompetisi dalam negeri, berbeda dengan Sintayong, karena 5 nama yang hasil kompetisi dalam negeri itu sebagian besar pernah disentuh oleh Sintayong, dan John Hetman belum menghasilkan nih nama-nama beken dari kompetisi dalam negeri untuk bisa menghuni tim nasional Indonesia. Oke, demikian ulasan dan bahasan saya mengenai bocoran nama yang dikeluarkan oleh abang saya, Bung Ropan, 26 pemain yang akan dipanggil oleh John Hetman untuk menghadapi FIFA ASEAN Cup. Baik, saya Hadi Gunawan atau Bung Ahai mengakhiri bahasan ini dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.